Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Faqad amara Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, yang semoga kita semuanya mendapatkan curahan limpahan rahmatnya dari Allah Jalla wa'ala. Tentunya yang paling utama dan pertama kali, marilah kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu yang sifatnya khusus untuk kita ataupun yang umum bagi bangsa kita, dengan nikmat kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar, suatu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa menyusahkannya, betapa sengsaranya suatu negeri yang berada di dalam kekuasaan para penjajah. Maka sudah patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini, dan wajib kita gunakan nikmat ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan beramal soleh. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jum'ah yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya keberuntungan yang hakiki adalah ketika seseorang dijauhkan dari ancaman siksa api neraka, dan ketika dirinya nantinya dimasukkan ke dalam surga. Dan yang paling berhak mendapatkan keberuntungan yang hakiki ini adalah mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sana, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kebahagiaan yang abadi. Inilah
keberuntungan yang hakiki dan kemerdekaan yang sejati, yang seharusnya setiap kita, setiap muslim memiliki tekad yang kuat dan berusaha untuk meraihnya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau suatu ketika pernah ditanya, mata yajidul abdu ta'mar rahah, kapankah seorang hamba merasakan nikmatnya istirahat, benar-benar dia beristirahat, terbebas dari segala macam kesusahan dunia? Kapankah itu? Atau terbebas dari segala hal-hal yang menyusahkan dirinya, menyengsarakan dirinya dan berbagai rintangan-rintangan? Maka beliau menjawab, inda awali qadamin yad'uha fil jannah, yaitu di saat pertama kali hamba tersebut menginjakkan kakinya di surga. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ahmad, istirahat yang sempurna di negeri keabadian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di banyak ayat Al-Quran ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan penghuni neraka, Allah subhanahu wa ta'ala menyambungkannya dengan menyebutkan keadaan penghuni surga, bahwa penghuni surga itu mereka berada di taman-taman surga dan mata air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surga yang penuh dengan kenikmatan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita sedikit merenungkan keadaan orang-orang yang bertakwa ketika mereka berada di dalam surga, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr berikut ini. Yang pertama, atau keadaan yang pertama, orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Betapa nikmatnya keadaan demikian. Orang-orang yang bertakwa kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka di dalam taman-taman surga dan mereka berada di mata air. Begitu nikmat nantinya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi dosa serta menjauhi maksiat. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ini keadaan yang pertama, atau dalam bahasa yang lain, inilah kemerdekaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kelak di surga. Kemudian keadaan yang kedua, mereka yaitu orang-orang yang bertakwa akan disambut dengan ucapan salam dalam keadaan aman dan tenteram. Yaitu orang-orang yang bertakwa kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika mereka masuk, mereka disambut dengan ucapan salam, doa penuh dengan keselamatan, dan mereka tentram di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai hal ini di dalam surat Al-Hijr ayat 46. Allah berfirman, udkhuluha bisalamin aminin. Dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada penghuni surga, masuklah ke dalamnya dengan aman dan tenteram. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka masuk ke dalam
mereka masuk dalam keadaan selamat, atau mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat dari segala gangguan dan bahaya. Mereka disambut dengan ucapan salam, masuk dengan aman dari segala rasa takut dan kekhawatiran. Mereka tidak perlu khawatir lagi akan dikeluarkan dari surga. Mereka tidak perlu khawatir, takut kalau nantinya mereka akan keluar dari surga. Dan mereka juga tidak perlu khawatir nikmat-nikmat yang mereka rasakan di surga suatu ketika terputus atau berhenti. Dan mereka tidak perlu khawatir akan mendapatkan kebinasaan, karena kehidupan mereka itu kekal abadi di dalam kenikmatan di surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara keadaan yang ketiga yang Allah janjikan kepada penghuni surga adalah mereka dibersihkan dari kedengkian dan dendam terhadap sesama. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin." Yang artinya, dan kami cabut segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi bersaudara. Mereka duduk berhadapan terhadap saudaranya. Mereka duduk berhadapan di atas dipan-dipan di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hati mereka, berdasarkan ayat yang mulia ini, hati mereka bersih dari segala macam tipu daya dan hasad atau kedengkian. Penuh dengan kejernihan hati, penuh dengan kejernihan tutur kata dan sikap, dan penuh kasih sayang di antara mereka. Di dalam surga mereka saling mengunjungi, mereka saling berkumpul dan beradab satu sama lain. Masing-masing duduk berhadapan, tidak ada yang saling membelakangi atau mereka sambil bersandar di atas dipan-dipan yang dihiasi pelapis, dihiasi mutiara dan berbagai jenis permata. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan penghuni surga. Mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka dibersihkan dari segala macam kebencian sesama mereka. Dibersihkan dari sifat iri dengki, permusuhan dengan sesama mereka. Mereka dalam keadaan bersaudara dan mereka saling mengunjungi, mereka saling berhadapan-hadapan. Sebagaimana kenyataan atau realita yang ada tatkala manusia di dunia di dalam hatinya menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan iri dengki, maka sesama manusia ketika itu tidak suka untuk saling bertemu, tidak suka saling mengunjungi. Dan inilah keadaan di surga, manusia dibersihkan dari hal tersebut. Maka mereka akan saling berhadapan-hadapan karena tidak ada rasa kebencian, tidak ada dendam, permusuhan, dengki dan lain sebagainya. Beda kenyataannya di dunia, manusia yang saling benci, yang saling dengki, dendam dan lain sebagainya, maka tidak suka bertemu dengan saudaranya, tidak suka dengan orang yang dia benci, bahkan saling menghindar, saling membelakangi. Inilah yang diungkap oleh ulama kita berdasarkan ayat yang mulia ini. Dari ayat yang mulia ini terdapat anjuran untuk kita menjauhi sikap dengki, dendam, permusuhan terhadap sesama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd wa kunu
Ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna. Janganlah kalian saling dengki, melakukan najash, yaitu menaikkan harga barang,